Sanggahan yang keempat, bahwa Al-Imam Al-Asy'ari mempunyai 3 periode perjalanan hidup. Yang keempat adalah bahwa kami ingin menjelaskan bahwa Ibnul Kullab, beliau itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai bukti, saya akan bacakan dalam kitab At-Tabaqat karangan Imam Subki, wa Ibnul Kullab ala kulli halin min ahli sunnah. Ibnul Kullab ala kulli. Beliau kemudian berkata, wa ra'aitul imam Diyauddin al-Khatib walid al-imam Fakhruddin ar-Razi qad dzakara Abdullah ibn Sa'id ibn al-Kullab fi akhir kitab Ghayatil Maram fi ilm al-kalam. Dia berkata, wa min mutakallimi ahli sunnah fi ayyamil Ma'mun Abdullah ibn Sa'id at-Tamimi alladhi dammara al-Mu'tazilah fi majlisil Ma'mun wa fadha'ahum bi bayanih. Dia berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah dan dapat mengalahkan mereka ketika dalam pemimpinan Al-Ma'mun. Al-Hafidh Ibn Asakir, itu beliau menjelaskan dalam kitabnya Tabyun Kadhib Muftari. Qara'tu bi khatti Ali ibn Baqqa al-Warraq al-Muhaddits al-Misr risalatan kataba biha Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani al-Faqih al-Maliki. Beliau Abu Muhammad Abdullah bin Abi Yazid al-Qayrawani ini sangat dipuji oleh orang-orang Wahabi. Beliau menjelaskan bahwasanya, singkatnya kami akan membacakan langsung karena biar tidak terlalu lama. Walladzi balaghana annahu yataqalladu sunnah wa yatawalla ar-radd 'ala al-Jahmiyah wa ghairihim min ahli al-bidah. Yang sampai kepada kami bahwa Abdullah bin Sa'id Ibnul Kullab itu adalah orang Ahlus Sunnah. Dikatakan oleh Ibn Abi Zaid al-Qayrawani. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Kautsari, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadi Ibn Qadi Syuhbah dalam Tabaqatus Syafi'iyah, kana min kibaril mutakallimin wa min ahli sunnah wa bi tariqatihi wa tariqatil Harits al-Muhasibi ittada Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari mengikuti tariqah Ibnul Kullab, tariqah al-Harits al-Muhasibi dan sebagainya. Dalam karangan Imam Al-Asnawi dalam Tabaqatus Syafi'iyah, beliau berkata, kana min kibaril mutakallimin wa min ahli sunnah. Syekh Syu'aib Al-Arnaud, beliau mengatakan, kana imama ahli sunnah fi asrih wa ilaihi marji'uha. Dia adalah imam ahlus sunnah dan di masanya ahlus sunnah itu menjadi rujuk, beliaulah yang menjadi rujukan. Ibnu Khaldun di depan, ila anzara Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari, beliau mengatakan sebagaimana telah disebutkan, kana ala ra'i Abdullah bin Sa'id bin Kullab wa Abil Abbas al-Qalansi wal Harits al-Muhasibi min atba'is salaf wa ala tariqis sunnah. Jelas mereka yang disebutkan Ibnu Kullab, Abil Abbas al-Qalansi dan al-Muhasibi itu adalah atba'is salaf, pengikut orang salaf dan tariqah ahli sunnah. Al-Alamah Kamaluddin al-Bayadhi dan seterusnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, beliau menyebutkan bahwasanya wa ala tariqatihi, sebagaimana disebutkan tadi, atas jalannya Ibnu Kullab inilah Imam Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah. Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, hatta intaha az-zamanu ila Abdullah bin Sa'id al-Kullabi wa Abil Abbas al-Qalansi wal Harits bin Asad wa haula kanu min jumlatis salaf. Mereka semua adalah jumlah salaf. Jadi Ibnu Kullab itu termasuk orang-orang Ahlus Sunnah. Termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari mengikuti Ibnul Kullab sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyebutkan bahwasanya Imam Bukhari itu, kata beliau, dalam masalah tafsir dan sebagainya, beliau menukil dari Abi Ubaidah, Nadhr bin Nadhr al-Farra dan lain-lain. Dalam pembahasan fikih, beliau rata-rata mengambil dari kitab dari Imam Asy-Syafi'i, Abi Ubaid dan yang sama dengan keduanya. Wa ammal masail al-kalamiyah fa aktsaruha min al-Karabisi wa Ibn Kullab. Adapun masalah-masalah akidah kalamiyah, yang dimaksud adalah akidah, maka beliau Imam Bukhari mengambil dari Al-Karabisi dan Ibnu Kullab.
Kita sepakat Imam Bukhari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan beliau mengambil dari Ibnu Kullab. Itu otomatis mengatakan bahwa Ibnu Kullab itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada permusuhan antara Hambali dan Ibnu Kullab? Ini yang menjadi permasalahan disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar ketika beliau menterjemahkan Al-Imam Al-Karabisi yang pendapatnya sama dengan Ibnu Kullab. Wa kanat bainahu Al-Karabisi wa baina Ahmad bin Hanbal sadaqah waqidah. Imam Al-Qarabisi dan Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai ikatan persaudaraan yang sangat kental, sahabat. Falamma khalafahu fil Qur'an adat tilka sadaqah adawah. Ketika ada perbedaan pendapat antara keduanya dalam masalah apakah yang dibaca, yang ditulis Quran sekarang oleh orang-orang itu makhluk apa tidak, maka terjadilah adawah, sedikit permusuhan. Fakana kullu wahidin minhuma yad'anu ala sahibi, saling menyerang. Wa dzalika anna Ahmad kana yaqul man qala al-Qur'an makhluq fa huwa Jahmi. Karena Imam Ahmad pernah berkata yang mengatakan Quran makhluk itu adalah orang Jahmiyah. Wa man qala al-Qur'an kalamullah wa la yaqulu ghairu makhluq wa la makhluq fa huwa waqifiyun. Kalau hanya mengatakan kalamullah saja, Quran kalamullah saja, tidak mengatakan makhluk atau bukan makhluk, itu waqifi. Wa man qala lafdhiyul bil Qur'ani makhluq fa huwa mubtadi'. Orang yang mengatakan bahwa apa yang diucapkan, dibaca, ditulis oleh manusia itu adalah bukan yang di Quran itu dikatakan makhluk, maka itu adalah ahli bid'ah katanya. Sedangkan Syekh Al-Qarabisi, Abdullah bin Kullab, Abu Thawr, wa Dawud ibn Ali, wa tabaqatuhum, ini kata Ibn Abdul Bar, yaqulun, mereka berkata, innal Qur'an alladhi takallama Allah bihi sifatun min sifatihi la yajuzu alil khalq. Al-Quran yang difirmankan oleh Allah adalah sifat Allah. Jadi karena sifat Allah maka itu adalah qadim, tidak mungkin itu makhluk. Wa inna tilawatat tali wa kalamahu bil Quran kasbun lahu wa fi'lun lahu wa dhalika makhlukun wa innahu hikayatun an kalamillah. Apa yang dibaca, apa yang diucapkan oleh seorang yang membaca itu adalah kelakuan pekerjaannya, dia adalah kasabnya, dan itu adalah makhluk. Itu adalah sebuah hikayah, cerita yang mengarah kepada kalamullah. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Intiqa. Termasuk yang mengatakan bahwasanya apa yang dibaca itu adalah makhluk adalah yang dibaca oleh kita itu adalah makhluk. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Harith Al-Muhasibi, Muhammad bin Nasr Al-Maruzi, dan yang lain. Makanya Al-Imam Bukhari yang mempunyai pertentangan dengan gurunya, yakni Al-Dhahli, karena masalah ini. Untuk itulah kemudian Al-Imam Bukhari mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad. Pekerjaan hamba itu adalah makhluk. Membaca adalah makhluk. Ini untuk menjelaskan bahwasanya apa yang sedang dibaca atau ditulis orang itu adalah Al-Quran, kalamullah, tapi itu adalah hikayah atau ad-dal ilal madlul, sebagai petunjuk terhadap kalamullah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk al-qadim. Bisa dilihat juga Imam Muslim mengatakan itu dalam kitab Syiar al-A'lam Nubala. Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari juga mengatakan tersebut dalam kitab Tabaqatus Fuqaha Asy-Syafi'iyyin. Juga lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di sana disebutkan tentang mihnat Ibnu Jarir ma'al Hanabilah. Cobaan yang didapat oleh Ibnu Jarir berhadapan melawan orang-orang Hambali. Terus dalam kitab Al-Kamil Ibn Athir, dalam kitab As-Siyar, dalam Al-Wafi bil Wafayat, itu disebutkan juga. Termasuk juga adalah Al-Imam Al-Karabisi. Lihat juga Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyyin. Jadi yang berbeda pendapat tidak hanya Ibnu Kullab, tapi banyak. Jadi itu yang sangat penting. Perbedaan ini tidak menjadikan mereka keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Coba lihat juga dalam Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, halaman 82, juz 12, jilid 12.
juga dalam jilid 11 halaman 510. Wala raiba anna mabtada'ahu al-Karabisi wa harrarahu fi mas'alati al-lafzi wa annahu makhluqun huwa haqqun. Apa yang dikatakan oleh Al-Karabisi bahwa lafal yang diucapkan oleh orang yang membaca itu adalah makhluk, itu benar. Lakin abahu al-Imam Ahmad li alla yutadarra bihi ila al-qawl bi khalqi Quran fasadda al-bab. Kan tetapi Imam Ahmad menolaknya agar tidak ada yang mengatakan bahwasanya Quran itu langsung dikatakan makhluk. Saddan lidzari, hakikatnya memang makhluk, cuman saddan lidzari agar tidak ada bahaya maksudnya. Dalam kitabnya, kitab Mizanul I'tidal, Imam Az-Zahabi mengatakan, wa kana yaqul, Al-Karabisi berkata, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran yang merupakan kalamullah bukan makhluk, qadim, wa lafdhiyun bihi makhlukun. Lafal dari Quran itu makhluk yang diucapkan orang. Fa in anat talaffudhu fa hadza jaidun fa in af'alana makhluqah. Jika yang dimaksud adalah pengucapan itu yang dimaksud, maka itu adalah sesuatu yang benar. Karena pekerjaan manusia adalah makhluk. Wa in qasada al-malfudh fa innahu makhluqun bi annahu makhluqun fa hadzal ladzi ankaru Ahmad. Kalau malfudh yang isinya itu adalah makhluk, maka ini yang diingkari oleh Imam Ahmad. Ala kulli hal, ini sangat jelas bahwa Ibnul Kullab termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari apa yang saya bacakan tadi, saya kira sudah sangat jelas bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau hanya melalui dua periode Mu'tazilah dan periode Sunnah. Dan Ibnul Kullab termasuk Sunnah. Memang ada sedikit perbedaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Karabisi dan lain sebagainya, bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, terutama di dalam dua hal. Itu yang menjadikan perbedaan ini sangat panjang sampai sekarang. Kami tetap mengatakan Al-Hanabilah Al-Mufawwidah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perbedaannya adalah apa yang dibaca oleh orang itu termasuk daripada makhluk apa bukan. Dan telah kita paparkan tadi. Yang kedua, memang Al-Asy'ariyah, Ibnu Kullab, Al-Karabisi menggunakan logika untuk menjawab kerancuan-kerancuan terutama di waktu itu orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Karena memang Imam Ahmad tidak ingin masuk di sana, jadi beliau tidak senang dengan cara ini. Tapi ulama jelas mengatakan, dan itu sudah jelas bahwa beliau-beliau yang telah disebut Imam Asy'ari, Ibnu Kullab masuk Ahlus Sunnah dan mereka berpegang teguh terhadap sunnah dan sebagainya. Dan orang-orang Asy'ari mengikuti kitab Al-Ibanah, dan orang-orang Asy'ari berpegang teguh terhadap Ibanah. Hanya saja Ibanah yang masih belum ada perubahan sebagaimana dalam naskah-naskah qadimah, dan beberapa naskah itu sudah mulai diusahakan untuk kembali pada wathiqah yang sudah ada. Itu kiranya, dan insyaallah sudah cukup, bahwasanya apa yang kita sampaikan adalah perkataan para ulama. Dan salam untuk Ustaz Firanda, sampaikan, baca juga jawaban-jawaban orang-orang Asy'ari agar sampean tidak mengatakan terhadap orang-orang Asy'ari dengan sesuatu hal yang hanya diambil dari kitab Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi, yang memang banyak hal yang tidak sama dengan orang-orang Asy'ari. Terima kasih.